Halo Sahara, sahabat Sora, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Sora and Tarot. Halo semuanya, semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya Sahara. Ketemu lagi sama Sora di YouTube channelnya Sora yang selalu akan membagikan bacaan-bacaan. Sora usahakan selalu rutin upload ya Sahara ya. Jadi karena Sora juga mau terus mendukung Sahara, Sahara juga sahabat Sora bisa mendukung Sora dengan cara subscribe YouTube channelnya Sora, di subscribe dulu, diklik tombol subscribe-nya, klik gitu ya. Terus habis itu di share juga videonya, di like juga videonya, dan yang pastinya juga tuliskanlah komentar-komentar bersapa kepada Sora di kolom komentar itu ya. Yang pasti komentar-komentarnya harus yang positif ya Sahara ya, biar kita auranya terus positif karena membaca asupan-asupan positif di kolom komentar. Dan kamu juga boleh banget request bahan bacaan, akan Sora baca dan pasti bakalan Sora bales, karena itu adalah jadi salah satu vitaminnya Sora ya, biar Sora terus bersemangat bacain kalian. Oke, langsung saja kita ke tema pembacaan hari ini. Tema pembacaannya adalah kabar yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Oke, apa kabar yang akan kamu terima dalam waktu dekat? Sora punya 3 buah pilihan angka di sini, angka 41, 4 dan 1, 58, 5 dan 8, 22, 2 dan 2. Kalau memang Sahara perlu untuk di pause dulu videonya, boleh sambil tarik nafas, hembus nafas ya, diresonetkan dengan energi dari angkanya. Oke, kalau sudah dipilih, Sora mau akan spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general reading, sehingga tidak bisa sepenuhnya cocok sama kamu atau tidak bisa sepenuhnya resonat sama kamu, bahkan mungkin tidak cocok atau tidak resonat ya, karena Sora mengambil energi dari banyak orang gitu ya. Dan sangat mungkin sekali terjadi vice versa gitu ya, apalagi ada kamu yang mungkin memilih lebih daripada satu pilihan angka, misalnya pilih 58 dan 41 gitu ya. Jadi sangat mungkin terjadi vice versa. Oke. Jadi Sora menyarankan untuk ditonton semua pilihan angka dari awal sampai akhir. Kenapa? Biar bisa mengambil seluruh kesimpulan secara komplit ya. Siapa tahu apa yang Sora bacakan lebih cocok ada di pilihan angka yang lainnya. Oke, dan ingat ini adalah fun entertainment purpose only. Jangan sampai baper, apalagi stres apapun hasil pembacaan Sora nanti ya. Tapi Sora selalu berharap pembacaannya akan bisa positif. Oke, Sarah, tanpa berlama-lama lagi, let's we start it from number 41. Let's go. Oke Sarah, kita akan memulai pembacaan dari pilihan angka yang pertama, 41, 4 dan 1. Angka 4 dan 1 bisa berarti itu adalah tanggal lahir kamu, nomor handphone kamu, dan angka-angka yang kemungkinan besar memang berhubungan dengan kamu, atau bahkan mungkin angka kesukaan kamu ya. General timeless reading, kabar yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Jadi gini, ketika kita ngomongin tentang satu kabar yang akan kita terima dalam waktu dekat, kemungkinan kabarnya itu kan bisa ada yang kabar baik atau kabar yang kurang baik ya. Tapi apapun hasil pembacaannya nanti, jangan sampai baper, dijadikan kalau yang kurang baik sebagai warning dan yang kabar baik dinantikan atau diaminkan lah ya, gitu ibaratnya. Oke, yang pertama kita mau lihat kabar apa yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Oke. Yang pertama ada Clover ya. Di sini nampaknya kamu akan menerima kabar baik ya. Ada sesuatu keberuntungan, sedikit keberuntungan ya, soal masalah finansial atau uang ya. Jadi mungkin misalnya kamu ada yang dapat bonus dari tempat kerja misalnya, atau ada yang dikasih uang saku, atau dikasih bonus atau dikasih pemberian oleh seseorang berupa uang gitu loh ya, atau dapat income lebih gitu ya dari tempat yang tidak terduga misalnya gitu loh ya, dan sebagainya. Jadi semacam akan ada keberuntungan kecil yang kemungkinan besar akan berhubungan dengan tentang uang ya, dapat rezeki kecil-kecilan lah gitu ya ibaratnya. Rezeki itu bukan cuma uang sih sebenarnya, bisa misalnya tiba-tiba kepengen makan apa, tiba-tiba ditraktir nih sama teman, ada yang ulang tahun dan kebetulan emang kamu pingin makan itu gitu lah ya. Di sini ada snake ya, jadi kemungkinan ada berita yang akan kurang baik ya. Di sini akan ada berita yang mungkin kamu dengar tentang sebuah berita adanya suatu betraying, adanya suatu pengkhianatan ya. Pengkhianatan ini bisa terjadi misalnya contoh di tempat kerja kamu gitu loh ya, atau di lingkungan sosial kamu, atau di pertemanan kamu, ada yang backstep kamu gitu loh ya, ada yang mengkhianati kamu gitu loh ya. Dan
Dalam relationship bisa juga kamu akan mendengarkan suatu berita adanya orang ketiga. Ya ingat, bisa terjadi vice versa, bisa kamu mendengarkan berita yang adanya orang ketiga dalam hubungan kamu, atau mungkin kamu yang menghadirkan orang ketiga dalam hubungan itu misalnya gitu ya. Ingat ya, vice versa juga berlaku ya. Di sini ada suatu berita tentang suatu pengkhianatan. Jadi mungkin bisa lebih berhati-hati ya. Sahara mungkin bisa dilihat, coba diamati teman-temannya, lingkungan kerjanya, lingkungan permainannya, atau pasangan sendiri. Coba dilihat apakah ada gelagat-gelagat yang sedikit mencurigakan, jadi bisa lebih berhati-hati. Ya, di sini juga seorang melihat ada satu berita positif ya. Namun di sini juga ada satu berita positif di mana akan ada satu berita baik di mana kamu bisa membangun networking yang lebih baik lagi ya. Di sini kamu kemungkinan akan bisa memperluas networking kamu, pertemanan kamu dan sebagainya, yang bisa akan berefek positif ke dalam kehidupan personal kamu ya. Biasanya itu akan berefek terhadap misalnya kamu jadi akan lebih dipermudah kalau butuh suatu bantuan, atau misalnya dalam satu pekerjaan atau bisnis akan ada satu harapan baik. Artinya gini, semakin kenal banyak orang kan bisa akan semakin baik dalam dunia bisnis biasanya, atau pekerjaan, atau dalam dunia pertemanan ya. Jadinya jaringan pertemanannya makin luas nih, networkingnya. Jadi kalau butuh bantuan apa juga akan cenderung bisa dibantu atau ditolong. Jadi istilahnya akan ada berita baik. Mungkin kamu juga akan lebih kayak tiba-tiba lebih diajak untuk bergaul, lebih diajak untuk keluar, jadi bisa kenal sama orang-orang baru gitu loh ya. Dapat undangan mungkin buat ketemu, baik online maupun offline gitu loh ya. Di sini juga akan ada satu berita tentang yang berhubungan dengan dokumen ya. Ini sifatnya adalah netral, artinya gini, dokumen yang akan kamu terima atau pesan yang akan kamu terima dalam bentuk tulisan gitu ya, berhubungan dengan dokumen itu akan berhubungan dengan sesuatu yang ada yang mungkin positif, ada juga yang mungkin negatif gitu ya, atau yang kurang baik. Jadi mungkin ada berita, kalau yang positif mungkin ada satu berita di mana kamu akan mendapat berita dari yang sudah lama kamu tunggu gitu misalnya. Akhirnya berita itu datang, atau kamu lagi mengurus suatu dokumen ya, dokumen itu akhirnya bisa selesai misalnya, atau justru kamu sedang menunda suatu kamu sedang membuat suatu dokumen atau sedang memproses suatu dokumen gitu ya, tapi dokumen itu akhirnya tertunda gitu loh ya. Itu bisa juga, jadi karena sifatnya netral, jadi bisa positif atau bisa negatif ya, dalam arti tapi ini berhubungan dengan surat atau dokumen, atau bisa juga kamu mendapatkan berita secara tertulis, chatting, email dari orang yang mungkin sama ini kamu tunggu gitu ya, atau kamu mendapat balasan dari orang tersebut gitu loh ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, satu lagi berita apa yang akan kamu terima. Oke, di sini ada child ya. Di sini kamu akan kemungkinan menerima suatu berita di mana akan ada sesuatu new beginnings buat kamu. Jadi artinya gini, akan ada satu hal atau satu journey atau sesuatu yang akan kamu mulai ya. Either misalnya kamu memulai project baru, either kamu memulai pertemanan yang baru dan sebagainya. Tapi intinya adalah ada sesuatu yang yang mungkin membuat kamu bersemangat untuk memulai sesuatu hal yang baru gitu ya. Belajar hal yang baru itu juga bisa gitu loh ya. Kita mau lihat lebih lanjut kabar apa yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Oke, kabar apa yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Oke, di sini ada the death. Ya, ini bisa berarti secara harafiah memang mungkin ada suatu kabar duka atau ada suatu kabar sedih juga yang akan kamu terima ya. Mungkin kamu harus berpisah dengan seseorang gitu ya, harus mengakhiri sesuatu, bisa artinya ini ya. Mungkin ada hubungannya dengan snake ini, di mana adanya suatu pengkhianatan atau adanya suatu betrayal, sehingga harus ada suatu pertemanan atau suatu relationship gitu ya yang harus berakhir. The death kan adalah suatu masa sedih yang mana ada sesuatu yang berakhir. Jadi gini, ini korelasinya cukup kuat dengan kartu the child gitu ya. Ada sesuatu yang akan baru dimulai, tapi harus ada sesuatu juga yang harus berakhir. Ya, di sini mungkin relationship,
pertemanan, hubungan baik dengan seseorang, atau relationship kamu karena adanya orang ketiga gitu loh ya. Di sini juga akan ada berita baik tentang Nine of Cups ya, tentang adanya satu berita baik mungkin ya dari tempat kerja gitu loh ya. Ada satu berita baik bahwa kamu mendapatkan pujian gitu loh ya dari tempat kamu bekerja, atau misalnya kamu studi dapat pujian dari dosen kamu gitu loh ya, atas hasil kerja keras kamu itu yang memuaskan istilahnya, atau kamu mendapatkan satu pujian dari orang-orang sekitar yang mana artinya apa, kamu itu telah melakukan performance yang memuaskan gitu loh ya. Jadi dalam apapun aspeknya itu, dalam pekerjaan atau dalam sosial gitu ya, kamu telah memberikan performa yang terbaik. Jadi ada satu kabar pujian yang akan kamu terima ya, dimana kamu telah melakukan hal-hal sesuai dengan yang seharusnya ya. Itu yang terlihat di sini. Jadi lebih ke arah pujian dan kamu menerima kabar bahwa ada, jadi misalnya kamu kerja, kamu punya customernya juga bisa artinya memberikan kamu pujian bahwa mereka tuh puas loh sama hasil kerja kamu, hasil project yang kamu kerjain, itu juga bisa. Intinya gini loh, ada sesuatu pencapaian kepuasan yang diterima oleh orang-orang di sekitar kamu atau diri kamu sendiri gitu loh ya. Jadi istilahnya gini loh, kerja keras kamu itu ternyata nggak sia-sia, orang yang terimanya juga happy atau senang ya. Di sini ada Ten of Wands ya. Di sini ada suatu kabar di mana juga mungkin ada satu kabar dari rumah atau mungkin dari keluarga kamu, di mana ada satu berita yang mungkin kurang menyenangkan. Mungkin kamu yang merantau harus pulang ke rumah, atau kamu yang mungkin berjauhan dengan orang tua kamu atau keluarga kamu harus pulang gitu loh ya, karena ada satu beban atau masalah dari keluarga yang harus mungkin diselesaikan istilahnya, yang jadi membuat kamu tuh jadinya ada perasaan yang kayak agak intens gitu ya. Ada bagusnya di sisi lain hidupmu, tapi di sisi lain juga ada yang kurang baik. Harus menerima kabar pengkhianatan tadi, misalnya harus ada sesuatu yang berakhir gitu kan ya. Tapi di satu sisi juga mungkin ada satu keperluan dari keluarga gitu loh ya, family. Ini seorang kemungkinan melihatnya keluarga atau family, atau dari orang yang terdekat dari kamu. Kamu tuh menerima suatu berita yang membuat hati kamu tuh terbeban gitu loh. Hati kamu tuh jadi kayak down gitu loh mendengar itu. Jadi kamu jadi galau gitu loh ya. Kamu jadi merasa bahwa waktu ini adalah waktu yang sulit untuk kamu gitu loh ya. Tapi ingat, ini ada general timeless reading. Jangan sampai down ya. Kalau memang tidak terjadi, jadi karena ini nanti sebagai satu warning. Oke? Jadi memang harus ada satu movement atau harus banyak energi yang harus kamu habiskan untuk keluarga atau orang-orang di sekitar kamu. Karena ada kabar yang mana menuntut perhatian lebih, menuntut concern lebih, yang mana bisa di satu sisi bikin kamu jadi draining. Oke. Di sini ada satu kamu akan mendengarkan satu kabar berita ya, yang tadi Sora bilang sama kamu. Di sini ada di Empress ya, ada satu berita kemakmuran lagi tentang again soal masalah uang atau finansial, itu juga bisa jadi gitu ya. Karena di sini terlihat bahwa kamu kemungkinan besar akan menerima kabar dari seorang bisa dari ibu kamu gitu loh ya. Ada kabar baik soal keuangan, meskipun di satu sisi ada beban gitu loh ya. Tapi di sini artinya apa? Ada kabar dari ibu kamu mungkin, atau dari atasan kamu, di mana kamu diminta untuk men-taking care suatu urusan. Karena di Empress ini kan men-taking care juga bisa dalam suatu situasi ya. Jadi kamu yang harus men-taking care, mungkin di dalam pekerjaan kamu harus men-taking care satu posisi baru. Itu bisa jadi ada satu jabatan atau tanggung jawab baru yang harus kamu jalani gitu ya. Tapi kalau misalnya di rumah, mungkin kamu yang harus berperan, ada kabar dari rumah di mana kamu harus berperan menjadi seorang di Empress, menjadi peran seperti semacam seorang ibu yang men-taking care, menyelesaikan masalah, membantu ini dan itu, support secara finansial juga. Ini ada hubungannya dengan Ten of Wands tadi, sehingga kamu akan banyak melakukan peran sebagai perannya seorang ibu gitu loh ibaratnya. Oke.
Di sini kita akan lihat kabar apa lagi yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Oke. Oke, di sini ada Nine of Swords ya. Di sini akan kamu menerima juga kabar di mana kamu jadinya kabar-kabar yang membuat kamu jadi punya banyak pikiran atau stres gitu ya. Jadi artinya gini, mungkin akan ada sesuatu yang berakhir tadi, terus habis itu ada sesuatu yang baru ya, banyak urusan yang harus dikerjakan gitu ya. Sehingga kamu tuh punya banyak sekali pikiran, kabar-kabar yang membuat kamu itu jadinya sulit untuk tidur, kabar-kabar yang membuat kamu jadi banyak pikiran gitu loh ya, kabar-kabar yang membuat kamu tuh jadi heavy. Jadi gini, kalaupun memang ini adalah kamu merasa spread atau nanti kejadian, tolong jangan jadi down. Gini, ketika kita membaca kartu tarot, kadang itu kita harus mendapatkan satu insight di mana gini, setiap orang punya momentumnya. Artinya apa? Jadi jangan down, bisa juga ini adalah satu momen yang memang sedang periode yang sedang kurang baik, dan orang tuh pasti ada naik turunnya ya. Dan ini kan belum tentu terjadi. Ingat ya, suara juga hanya memprediksi general reading. Yang pasti apa? Kalau yang sesuatu yang negatif juga suara berharap itu tidak terjadi gitu loh ya. Artinya apa? Kalaupun memang kamu sudah mendengarkan ini gitu ya, jangan dijadikan paranoid gitu, ketakutan, tapi dijadikan sebagai sesuatu yang kayak oke, ini warning dan ini advice dari suara, aku harus berhati-hati gitu ya. Kamu juga bisa berbanyak untuk beribadah dan beramal untuk menjauhkan negatifnya gitu loh ya. Dan kalau memang ini tidak terjadi, suara sangat aminkan gitu loh ya. Ini kan hanya satu warning, belum tentu bisa terjadi. Ini adalah hanya sebuah prediksi ya. Kepastian hanyalah suatu milik Tuhan, bukan milik suara gitu loh ya. Jadi ingat, apapun hasil bacaan, yang bagus juga kita doakan terjadi, yang negatif juga kita berhati-hati. Intinya kan seperti itu ya. Oke. Maaf ya kalau sambil coaching itu memang gayanya Sora kalau reading sambil mau kasih masukan untuk kamu. Oke. Kita juga akan kasih tambahan di sini oracle sedikit ya. Kabar yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Oke. Di sini ada roundabout ya. Kamu tenang saja, kamu akan mendapatkan dukungan ya, kamu akan mendapatkan kabar dukungan dari koneksimu, dari komunitasmu gitu ya. Karena kamu terbiasa sudah sering menolong orang, kamu juga akan mendengarkan kabar bahwa kali ini kamu yang ditolong. Jadi kamu jangan khawatir, ini ada sesuatu yang kembali lagi ke ke kamu gitu loh ya. Jadi gini, ketika ada sesuatu kebaikan yang kita tabur, ya kebaikan yang kita tabur itu akan kembali lagi ke kita. Intinya seperti itu gitu ya. Jadi apa yang kita tabur akan kita tuai di kemudian hari gitu loh ya. Di sini akan ada sesuatu yang kembali kepada kamu. Jadi gini, kamu jangan khawatir, karma baik kamu pun akan berbuah. Kamu akan mendengarkan buah dari karma baik kamu. Kamu pernah tolong orang, di periode ini kamu ditolong gitu loh ya. Oke. Di sini ada coin toss ya. Di sini kamu akan masuk ke dalam satu situasi di mana kamu harus memutuskan segala sesuatu ya. Kamu harus memilih dan harus melihat pro dan kontranya. Misalnya contoh, kamu mau lanjut sama orang yang sudah mengkhianati kamu, mau tetap dekat sama dia, tetap in relationship sama dia, bagusnya apa, negatifnya apa. Kalau misalnya kamu mau udahan, apa positifnya, apa negatifnya, seperti itu. Concern kamu ada sesuatu yang harus berakhir, harus di let go, apa positifnya, apa negatifnya. Jadi istilahnya seperti koin, ada dua mata sisi yang harus bisa kamu lihat, dan kamu akan mempelajari dua sisi itu yang harus kamu lihat nanti dari kabar-kabar yang akan kamu terima gitu loh ya. Di sini juga ada fine print. Di sini saatnya kamu akan menerima kabar di mana kamu harus melihat dengan lebih detail, kamu akan harus melihat dengan lebih dalam. Artinya gini, akan ada berita di mana kamu harus tidak bisa langsung jumping ambil keputusan. Apapun itu, kamu harus melihat dulu dengan lebih baik atau lebih dalam. Ya, jadi segala sesuatunya itu harus dikasih atensi yang lebih dalam dulu. Ya, jadi mungkin kalau memang apapun yang terjadi, jangan ambil keputusan terlalu cepat. Ini juga diingatkan sama kartunya Sora kan, di sini ada koin toss. Lihat dulu semua sisi di mana kamu harus melihat detailnya dengan lebih mendalam. Ya, oke. Untuk astrologinya kita di sini punya
Capricorn, Taurus, Virgo, dan di sini juga ada Libra, Aquarius, dan Gemini, ada Aries, Leo, dan Sagittarius, dan ada The Death ya, ada Scorpio. Oke, di sini juga Sora lihat di sini ada Pisces ya, di sini ada Pisces, terus di sini juga ada Virgo, dan di sini juga ada Virgo. Virgonya cukup strong ya, Virgo, Pisces dan Scorpio. Oke, sebentar untuk alfabetnya. Oke, ada K, ada E, ada W, E-nya sampai 2, ada B, ada U, ada G, ada Z, dan ada O. Ya, ini nama kamu bisa nama tengah kamu, nama belakang kamu, atau nama kamu mengandung unsur alfabet ini. Oke Sarah, mari kita ke pilihan yang berikutnya, pilihan nomor 58. Jangan sedih ya. Oke Sarah, kita akan mulai ke pilihan yang kedua, angka 58, 5 dan 8. Angka ini bisa berarti tanggal lahir kamu, nomor handphone kamu, dan angka-angka yang berhubungan dengan kamu ya, bisa juga angka kesukaan kamu. Oke, kalau ada suara dari luar, sorry, karena suara sudah nanggung, suara lanjutin aja ya. Oke, di sini ada angka 58, 5 dan 8. Kita mau tahu general timeless reading, kabar yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Pembacaan bersifat general, sehingga akan selalu bisa cocok di saat kamu menonton video ini. Oke, namanya kabar berita ya, ada yang mungkin baik, ada yang kurang baik, tapi apapun berita yang Sora akan sampaikan, semoga yang baik terjadi, yang kurang baik tidak terjadi ya Sarah. Oke, kita akan mulai dari berita yang pertama. Apa kabar yang akan kamu dengar dalam waktu dekat? Oke, yang pertama ada Lady. Oke, di sini kemungkinan kamu akan mendengarkan kabar ya dari seorang perempuan, atau bisa juga dari divine feminine. Oke, artinya gini, kabar dari seorang perempuan ini ya, jadi kalau misalnya bisa juga perempuan atau divine feminine. Ketika Sora bilang berbicara divine feminine itu energinya, jadi bisa juga laki-laki tapi energinya feminim gitu ya, energinya divine feminine bisa ya. Kamu bisa mendengarkan sebuah kabar dari dia, mungkin sebelumnya sudah tidak ada kontak lagi ya gitu ya, sudah menghilang, misalnya dia bisa tiba-tiba saja datang dan memberikan kabar lagi ke kamu gitu deh ya, istilahnya reconnect lagi sama kamu bisa ya. Tapi di sini kartunya netral, jadi bisa reconnect untuk memberikan satu positive sign, atau bisa juga negative sign, kita nggak tahu karena sifatnya netral. Ingat ya, general reading yang pasti dia akan mencoba berkoneksi kembali kepada kamu, ada satu kabar berita dari dia. Oke. Yang berikutnya di sini ada child ya. Di sini ada suatu kabar yang juga bersifat, ada sesuatu awal baru yang ingin dimulai ya. Dimana ada sesuatu awal baru, bisa ada suatu pekerjaan baru, bisa ada satu kewajiban baru, bisa ada satu journey yang baru, atau memulainya segala sesuatu yang baru. Atau sesimpel si divine feminine ini ingin memulai sesuatu yang baru sama kamu. Ingat ya, pembacaan di suara itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, tua dan muda, yang penting 18 tahun ke atas ya. Tapi di sini juga bisa juga ada sesuatu yang baru, atau bisa juga ini ya, ada kabar atau dari orang yang kemungkinannya orang ini mungkin adalah orang dari ya sudah kamu kenal sebelumnya, orang dari childhood kamu gitu loh ya. Dari masa kecil kamu bisa kabar tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masa kecil kamu, orang yang sudah kamu kenal dari dulu gitu ya, dari kamu masih kecil atau dari kamu masih muda gitu ya, itu juga bisa. Oke. Jadi istilahnya ada sesuatu, bersiap-siap akan ada segala sesuatu yang baru yang akan dimulai ya. Oke, di sini ada cross ya. Di sini ada satu kabar yang kemungkinan besar ya, kabar yang mungkin kurang menyenangkan ya. Di sini adalah satu kabar di mana ada satu kabar yang akan memberikan kamu perasaan sedih atau perasaan tertekan gitu ya. Ada satu beban atau tanggung jawab baru yang mungkin akan diberikan kepada kamu, yang mana kabar itu malah membuatkan kamu menjadi satu beban atau satu pekerjaan tambahan lagi untuk kamu, apapun itu, dalam pekerjaan, dalam personal life gitu loh ya.
Misalnya kamu mendengarkan kabar bahwa ternyata kamu sedang dekat sama seseorang, tapi ternyata orang tuanya itu nggak setuju sama kamu. Itu kan jadi burden ya, jadi beban buat kamu misalnya. Atau ternyata di kerjaan kamu harus menerima tanggung jawab baru lagi, itu juga bisa. Oke. Di sini ada ada the moon ya. Di sini ada satu kabar yang kemungkinan bisa positif. Di sini adalah satu kabar di mana mungkin ada satu hal yang sudah sangat kamu inginkan sebelumnya gitu loh ya. Sudah kamu harapkan sebelumnya. Artinya gini, ada sesuatu yang sudah kamu impi-impikan atau kamu idam-idamkan gitu ya. Nah, kamu rindukan untuk terjadi dalam hidup kamu, itu bisa kemungkinan besar adalah sesuatu yang akan terjadi. Yang kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang positif ya. Contohnya kamu sama ini mungkin sudah bekerja dengan sangat keras, sudah berusaha dengan sangat keras gitu loh ya. Sekarang kali ini kamu mendapatkan satu promosi kerjaan karena pekerjaan kamu itu sudah akhirnya disadari sama atasan kamu kalau kamu punya performa yang bagus. Atau kalau di tempat sekolah atau di kuliah ya rekognisi sama atasan kamu, sama dosen kamu, sama guru kamu. Oke. Di sini juga ada satu berita yang positif tentang adanya suatu finansial, karena artinya gini, finansial kamu akan mengalami situasi berita kabar baik, yaitu suatu kemakmuran. Misalnya contoh, tiba-tiba ternyata saham yang kamu punya gitu ya, nilainya naik gitu kan ya, wah gitu kan, ternyata ditunggu-tunggu gitu kan ya. Atau usaha kamu yang selama ini mungkin lesu, tiba-tiba ada perbaikan. Jadi gini, secara finansial artinya akan ada sesuatu yang positif gitu loh ya. Apapun hasil bacaan Sora, yang positif diaminkan, yang negatif kita harapkan untuk tidak terjadi. Ingat ya, pembacaan hanyalah suatu prediksi, dimana bisa terjadi bisa enggak gitu ya. Kepastian kan hanya milik Tuhan, bukan milik Sora ya. Jadi jangan down. Kita baca tarot itu supaya dikasih warning, dikasih peringatan. Kalau memang itu kurang baik ya kita bisa berjaga-jaga gitu ya. Di sini ada the world ya, di sini ada satu kesempatan, mungkin juga ada ekspansi yang lebih, kabar untuk ekspansi yang lebih luas gitu loh ya. Atau di sini juga bisa berarti ada satu kabar bahwa kamu bisa travel lagi keluar negeri kemungkinan gitu loh ya. Yang selama ini mungkin sudah kamu idam-idamkan, kamu harap-harapkan supaya bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri. Dan itu bisa ada kabar baik bahwa sudah bisa pergi gitu loh ya. Tapi di sini artinya bisa juga ekspansi gitu loh ya. Atau bisa juga, karena ini general reading, atau bisa juga kamu mendengarkan kabar dari orang yang berbeda negara sama kamu atau berbeda tempat sama kamu, atau kamu menerima kabar dari orang jauh yang kemungkinan besar adalah kabar yang positif. Mungkin di sini ada satu situasi yang mungkin kurang sebelumnya diem-dieman, gak ada kabar dan sebagainya, sama gitu ya, seperti The Lady tiba-tiba dapat kabar lagi gitu ya. Ingat, general reading jadi Sora membacakan semua ekspansi, semua potensi yang ada. Di sini ada Queen of Cups ya, kemungkinan di sini kamu akan mendengarkan kabar yang sebelumnya sudah kamu rasa-rasa punya firasat tentang itu ya. Jadi ini kemungkinannya adalah berhubungan dengan emosional ya. Jadi gini, Sora melihat di sini ada Moon, di sini ada Queen of Cups ya. Kemungkinan kamu yang memilih angka kedua ini adalah orang yang punya intuisi yang baik gitu. Sehingga kamu mendengarkan kabar gitu ya, kamu tuh sebenarnya sudah punya firasat gitu ya, bahwa nanti kamu akan menerima kabar soal dari orang ini, atau kamu akan menerima kabar tentang masalah ini. Jadi kamu sudah punya firasat gitu loh ya, sebelumnya sudah punya intuisi tentang itu. Dan intuisi kamu itu benar adanya, terjadilah sesuai dengan intuisimu. Kamu menerima kabar perihal hal-hal yang sama ini sudah kamu tahu akan datang, atau dari orang yang sudah kamu tahu akan menyampaikan suatu kabar ya. Ini ada hubungannya juga dengan orang atau hal yang dari masa lalu kamu, salah satunya ya. Jadi berhubungan dengan emosional kamu, karena di sini adalah unsurnya cup ya. Oke, tinggal disesuaikan lagi perihalnya apa. Di sini ada the Tower.
Nah, ini karena dia di bawah cross, ini bisa artinya ada juga satu kabar berita di mana ada satu beban, bisa juga artinya apa? The Tower. Harus ada satu beban di mana ada sesuatu yang sudah kamu bangun itu harus berakhir atau hancur gitu loh ya, dalam tanda kutip. Misalnya contoh, kamu sudah membangun karir dengan sangat baik, tiba-tiba karir kamu jatuh berantakan. Kamu sudah membangun relationship yang sangat baik, itu kan ya, perencanaan ini dan itu ujung-ujungnya harus berakhir karena suatu hal yang tidak kamu duga dan tidak kamu pikirkan sebelumnya ya, hal-hal yang sudden destruction gitu loh ya. Bisa misalnya tiba-tiba kejatuhan finansial, jadi hubungannya berakhir, rencananya berantakan, tiba-tiba munculnya orang ketiga, tiba-tiba dia berubah perasaan, tiba-tiba dia harus dijodohkan dan sebagainya ya. Ingat, vice versa itu juga bisa terjadi sama kamu gitu. Bisa juga dia, bisa juga kamu ya. Oke. Di sini juga bisa terlihat lagi ya, kabar yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Ya, di sini the Fool ya. Ini menandakan ada seseorang ya, kamu akan menerima kabar. Artinya gini, akan ada sesuatu yang baru, benar ya tadi yang Sora bilang sama kamu. Ya, child, Anda sama dengan the Fool, ada sesuatu awal yang baru yang harus kamu mulai. Misalnya gini loh. Mungkin ini ada sesuatu yang berakhir, journey yang harus berakhir. Tapi akhirnya apa? Ketika ada sesuatu yang harus berakhir, akan ada satu awal yang baru. Ya, dimana mungkin ketika kamu ada karir yang kamu bangun jatuh, pelajar kamu udah performance di tempat kuliah capek-capek ditolak gitu ya, artinya, atau ada performance yang tidak sesuai gitu ya. Nah, intinya kejatuhan lah ya. Nah, tapi mungkin ada satu offering, tawaran kerja dari tempat lain, atau ternyata kamu tiba-tiba didekati oleh orang yang lain lagi, orang yang baru yang datang ke dalam kehidupan kamu. Artinya apa? Ada sesuatu yang berakhir, tapi ada sesuatu juga yang dimulai ya. So when there is something ending, there is another new beginning gitu loh ya. Di sini jadi kamu disyaratkan untuk bisa bersikap terbuka gitu ya, walaupun memang menyakitkan mungkin ya kalau harus menerima kabar kita mulai lagi dari nol. Tapi kamu jangan khawatir, Sora melihat juga kamu mempunyai lingkungan atau orang-orang yang mendukung kamu, orang-orang yang menyupport kamu, orang-orang yang setia berada untuk menjadi pendukung kamu gitu ya. Dan kamu orang yang sangat bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kamu gitu loh ya. Orangnya bijaksana sekali, berbesar hati gitu loh ya. Dan Sora yakin kamu akan bisa jadi orang yang bisa berbesar hati karena sebenarnya intuisi kamu sudah tahu bahwa hal-hal ini akan terjadi. Di sini ada Nine of Cups lagi ya. Di sini karena dibawa tentang uang, artinya apa? Di sini karena ada satu keadaan finansial yang tadi Sora bilang adalah satu keadaan finansial yang sangat membuat kamu puas. Mungkin sebelum ini ada performance keuangan yang kurang sekali, kamu banyak kecewa, saham nyangkut, usaha capek, kerja udah capek-capek gak ada bonus. Nah, periode ini kamu akan menerima kabar baik dari semua itu. Kabar baik yang akan menyenangkan hati kamu, yang memberikan kamu satu kepuasan batin bahwa akhirnya ada sesuatu yang terbayarkan, ada satu kemakmuran yang akan datang gitu loh ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kita juga akan lihat di sini tambahan dari oracle-nya. Pokoknya Sora lihat kamu orang yang kuat. Jadi pasti bisa kok memulai lagi dari awal. Bisa. Yuk, bisa yuk. Gitu ya. Jangan sedih. Sora aja sebelum bacain kamu milih angka juga loh. Tapi kan Sora nggak bilang kan angka yang Sora bilang berapa di antara 3 ini. So this is also gonna be for me, gitu, not only for you. Oke. Di sini ada bodybuilder. Ya, artinya di sini adalah bukan berarti kamu harus secara harafiah kamu Arnold Schwarzenegger ya, ngangkat-ngangkat jadi bodybuilder. Tapi di sini adalah ada sesuatu power, ada satu kekuatan ya. Kamu itu determine, kamu itu gigih gitu ya. Kamu juga orang yang disiplin gitu loh ya. Jadi gini, kamu akan menerima kabar bahwa ada hasil dari kerja keras kamu, bahwa akan ada buah dari kekuatan kamu itu sendiri, akan ada pengaruhnya ke dalam hidup kamu yang kedepannya seperti apa gitu loh ya. Itu yang kalau Sora lihat. Oke.
di sini ini apa? Oh, ada Wheel of Karma. Sih, ini hanyalah tentang masalah roda karma. Ya, segala sesuatu itu ada perputarannya. Tadi di part pertama seorang sudah bilang bahwa segala sesuatu ada roda berputar, ada awal, ada akhir. Ketika ada sesuatu yang berakhir, ada awal yang baru. Ini tentang adalah roda berputar. Jadi ini gini, akan ada periode waktu di mana ini adalah periode kamu akan membayar segala karmamu. Karma baik terbayarkan, gitu ya. Mungkin kamu akan ada satu kejatuhan, tapi akan ada satu awal yang baru yang lebih baik. Tapi ada juga mungkin karma dari buruk. Mungkin kamu pernah melakukan segala sesuatu yang buruk sebelumnya, kita harus membayar karma buruk itu sekarang. Jadi tergantung. Ini adalah periode kamu bisa berpikir, apakah kamu sudah melakukan hal-hal yang positif dalam hidup kamu? Apakah kamu sudah melakukan karma baik? Ya, kalau kamu sudah melakukan karma baik, duduk manis, semesta akan membantu kamu melewati dan membayar lunas semua karma-karma itu. Sebentar ya. Ini kartunya ada banyak loh, jadi kadang shuffle-nya susah. Di sini ada Fork Road. Ya, jadi memang harus ada berita di mana kamu harus ada keputusan atau path atau jalan yang harus kamu belokkan tadi. Karena ada sesuatu yang berakhir, otomatis akan ada rencana-rencana yang harus dibengkokkan, harus berubah gitu loh ya. Istilahnya kamu harus melihat opportunity lain, kesempatan lain. Ya, dalam relationship, dalam kerja dan sebagainya gitu loh ya. Yang mana itu tidak sesuai dengan rencana kamu. Padahal kan kamu sudah membangun segala sesuatunya, tapi ya nggak apa-apa. Ada sesuatu yang berakhir, ada jalan lain, selalu ada jalan lain menuju sesuatu gitu loh ya. Bahwa ingat, hidup itu nggak bisa kaku kayak peraturan, hidup itu harus fleksibel gitu loh ya, yang mana kita harus bisa karena gini, segala sesuatu kan nggak bisa selalu sesuai dengan kemauan kita. Jadi ketika kita segala sesuatu nggak bisa sesuai dengan kemauan kita, itu saatnya kita untuk beradaptasi gitu loh ya. Dan di sini adalah periode kamu diminta untuk beradaptasi, Sahara, dan aku percaya kamu adalah orang yang bisa ya. Sahara aku adalah orang yang kuat. Aku jadi baper nih bacainnya. Oke, di sini kita punya elemen Cups, ada Cancer, Scorpio dan Pisces. Lalu di sini kita juga punya Capricorn, Gemini. Oke, sebentar, aku takut salah baca. Ada The Tower, ada elemen Fire juga, ada Aries, Leo dan Sagittarius. Ada The World. Ada Capricorn, Taurus dan Virgo. Capricornnya yang strong ya. Dan ada Libra, Aquarius dan Gemini. Oke, Gemini-nya yang kuat. Oke, sebentar. Sekarang kita akan cek. Universe tell us the name of the person. Oke, ada C, ada D, ada N, ada H, ada H-nya ada 2, Z, O. Ya ampun, hanya sampai 3. Ada B, ada N, ada Y, ada U dan ada V. Ya, jadi ini namanya bisa dicek nama tengah, nama belakang ya, atau nama kalian mengandung unsur alfabet. Ini Sahara. Oke? Bersemangat terus Sahara. Sekarang kita akan ke pilihan yang terakhir, pilihan nomor 22. Oke Sarah, sekarang kita ke pilihan yang terakhir, angka 22, 2 dan 2. Ya, kita di sini ini adalah bisa jadi angka tanggal lahir kamu, nomor handphone kamu dan sebagainya. General timeless reading ya, kabar yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Ketika kita bicara kabar, itu bisa artinya kabar positif atau kabar yang kurang baik. Apapun hasil bacaannya nanti, Sahara jangan baper. Yang positif diaminkan, yang negatif kita jadikan satu warning untuk lebih berhati-hati ya Sahara ya. Oke. General timeless reading bisa akan ada cocok dinonton anytime kamu menonton video ini. Oke. Kabar yang pertama. Oke, kita akan mendengarkan ada kartu birds. Ya, di sini akan adanya satu kabar di mana akan adanya satu komunikasi gitu kan ya yang dimulai gitu ya. Artinya gini, kalau di dalam pekerjaan gitu ya, atau di dalam kalau kamu study gitu ya, kemungkinan akan ada satu
kabar tentang satu meeting atau satu pertemuan, satu obrolan yang kemungkinan adalah satu obrolan atau meeting yang penting gitu loh ya. Nah, namun di sini kalau memang soal relationship ya, artinya gini, kalau kamu sudah dalam relationship atau dekat dengan seseorang, akan ada satu perbincangan, kabar, ajakan untuk berbicara tentang sesuatu yang penting atau mendiskusikan sesuatu yang penting. Tapi kalau memang mungkin kamu single, kamu akan mendengarkan kabar dari seseorang yang bisa berujung kepada satu obrolan yang mengasihkan ya gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang ya sifatnya netral, bisa obrolan yang baik, bisa obrolan yang kurang baik ya. Nanti sambil berjalan baru bisa tahu gitu ya apa yang mau diomongin sama dia. Oke, ada kartu key gitu ya. Kamu akan mendengarkan satu kabar berita gitu ya, satu kabar berita yang penting ya, yang mana itu merupakan salah satu solusi atau jawaban dari masalah kamu. Ya, jadi ini adalah satu berita yang finally kamu mendengarkan berita atau jawaban dari satu hal yang sama ini mungkin sudah kamu tunggu-tunggu jawabannya, beritanya sudah kamu tunggu-tunggu untuk dapatkan satu jawaban, mungkin dari kebingungan kamu, pertanyaan-pertanyaan kamu, atau dari sesuatu yang sedang kamu tunggu gitu loh ya. Keputusan, jawaban, dan sebagainya, tapi sesuatu yang kamu anggap adalah sesuatu yang sangat penting. Kamu akhirnya mendapatkan jawaban itu, dan kemungkinan besar jawabannya adalah sesuatu yang sesuai kamu inginkan atau sesuatu yang positif. Contoh, kamu mengajukan untuk kalau tempat kerja misalnya kamu mengajukan mutasi ke cabang lain ya, atau mutasi ke ke bagian lain, dan itu akhirnya diiyakan atau dipromosikan. Kamu mengajukan diri untuk nanya ada kemungkinan gak ya kamu dipromosikan atau kenaikan gaji, itu diterima. Atau misalnya dalam relationship, misalnya kamu ngajakin pasangan kamu untuk melakukan satu hal gitu ya, misalnya pergi jalan-jalan bareng dan sebagainya, itu dia mengiyakan akhirnya. Oke, berikutnya ada kartu fish. Pilihan yang ketiga ini sejauh ini sangat baik. Di sini ada satu kabar positif tentang masalah perihal, again sama seperti kata kedua, tentang perihal satu keuangan ya. Mungkin sebelumnya kamu dalam keadaan keuangan yang kurang baik, tapi di sini terlihat bahwa keuangan kamu ada satu perbaikan, ada satu wealthy, ada situasi yang lebih baik ya. Di sini ada improvement. Jadi sebelumnya mungkin kamu harus dalam situasi yang sulit gitu ya, sulit bergerak, sekarang bisa lebih bebas bergerak gitu ya, bisa lebih untuk yang namanya istilahnya finansial ya. Kamu akan mendapatkan kabar yaitu ya, usaha mungkin ada naik gaji, mungkin dapat bonus tambahan, mungkin sahamnya naik harganya gitu kan ya. Atau mendapatkan pemberian dari orang. Yang pasti gini, mungkin sebelumnya kurang ada dana untuk bersenang-senang gitu ya, sekarang akhirnya punya dana untuk bersenang-senang istilahnya gitu ya. Satu kabar yang sangat positif sekali. Di sini ada paths gitu ya. Di sini mungkin namun ada sedikit kabar kurang menyenangkan, di mana ada satu kabar di mana kamu harus mengambil suatu keputusan yang membuat kamu bingung gitu ya, mau ngambil keputusan yang mana gitu loh ya. Jadi ini ada satu keputusan yang mana memilihnya itu adalah sesuatu yang kemungkinan besar adalah sesuatu yang kurang menyenangkan. Nanti disesuaikan ya, karena general timeless reading nanti bakal tahu apakah dalam relationship, apa dalam soal kerjaan gitu loh ya. Misalnya contoh, kamu kalau misalnya pindah, kamu mengiyakan untuk mutasi pindah kerja, berarti kamu meninggalkan kantor kamu yang lama gitu ya, misalnya yang orang-orangnya tuh udah baik banget sama kamu, udah dekat banget sama kamu gitu kan ya. Atau ini sekarang lagi bingung gitu, kalau relationship itu lagi bingung nih, mau terima orang baru yang kamu selama ini udah suka banget sama dia, atau tetap bersama dengan pasangan kamu yang sekarang tapi dia sayang banget sama kamu ya. Jadi bingung kan antara mau yang mencintai kamu sepenuh hati atau yang kamu cintai sepenuh hati ya. Itu contohnya, itu contoh aja dari Sora. Itu tergantung ya, nanti kamu sesuaikan dengan karena general reading. Oke, ada dog sih, akan ada positif, artinya gini, akan ada positif artinya akan ada satu pertolongan atau akan ada seseorang yang hadir menjadi teman dekat kamu. Ini ada dog itu adalah seorang sahabat baik. Artinya gini, ketika kamu dalam situasi yang sulit, kamu akan mendapatkan satu bantuan dari teman baik kamu.
Atau misalnya kamu yang single, ini bisa artinya adalah kamu mendapatkan kabar baik bahwa akan ada orang yang deket ke kamu gitu loh ya, dan orang ini bisa dipercaya. Dan kalau misalnya kamu dalam relationship, kamu mendapati berita bahwa dia pasangan kamu atau orang yang sedang dekat dengan kamu adalah seseorang yang bisa kamu percaya, seseorang yang bisa kamu andalkan gitu loh ya, kurang lebih. Secara overall this third option is actually the good one ya. Oke. Kita lihat dulu kabar yang akan kamu terima. Di sini ada kartu Six of Swords. Oke, di sini kamu akan menerima kabar yang mana kamu harus move on dari sesuatu. Ya, di sini ada Six of Swords ya, satu proses transisi kalau yang di sini Soralian. Yang di sini mungkin ada hubungannya dengan paths ya. Ini adalah sesuatu yang harus kamu pilih, yang mana kamu harus move on dari sesuatu. Ya, dari move on dari sesuatu yang mungkin sangat kamu sayangi, sangat kamu cintai ya. Jadi kamu harus move on ya, entah kamu move on dari orang, antara kamu harus merelakan sesuatu, itu juga bisa. Misalnya contoh ya, ada orang yang punya utang sama kamu, ya kamu dan tanda kutip gitu ya, dipaksa atau harus menerima kabar bahwa kamu harus merelakan tentang hutangnya gak dibayar sama dia. Kamu harus merelakan orang yang kamu sayang atau kamu harapkan harus mau pergi dari hidup kamu. Misalnya dia mau pindah, tadinya biasa selama ini kamu punya sahabat dekat yang selalu dekat sama kamu. Atau bahkan mungkin pasangan kamu yang sebelumnya dekat sama kamu sekarang harus berjauhan dari kamu juga bisa. Have a space gitu ya. Di sini ada Knight of Cups ya. Di sini juga ada suatu berita yang akan datang di mana ada seseorang yang akan menyerahkan hati dan cintanya ke kamu. Ya, seseorang yang nyariin kamu, orang yang romantis, orang yang menginginkan kamu dalam hidupnya. Ini ada hubungannya dengan kartu Dog ya. Jadi kalau memang ini kamu sudah punya pasangan, ini artinya bisa jadi adalah orang yang kamu akan mendengarkan kabar berita dari dia di mana dia akan lebih clingy sama kamu, dia akan lebih sering nyariin kamu, akan lebih banyak sering bergantung sama kamu, nyariin kamu terus gitu loh ya, atau kayak makin demanding sama kamu gitu. Maksudnya kayak lebih kepingin punya lebih banyak waktu sama kamu, lebih pingin punya banyak menghabiskan waktu sama kamu, atau minta atensi lebih dari kamu. Itu juga bisa kalau Knight of Cups ya. Tapi di sini artinya adalah ada orang yang pingin lebih nyenengin kamu juga bisa. Artinya gini, orang ini pingin lebih bisa bikin hati kamu seneng gitu loh ya. Di sini juga artinya bisa seperti itu. Kamu mendengarkan kabar dari orang itu. Oke. Sebentar, kita mau shuffle lagi. Kabar yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Oke, ada Princess of Cups. Whoops. Gayung bersambut ya. Jadi kamu akan mendengarkan kabar dari Princess of Cups. Di sini ada Knight of Cups, ada Princess of Cups ya. Mereka berhadapan-hadapan. Jadi gini, kamu akan mendengarkan kabar juga selain dari orang yang wah kamu laku ya kalau sudah lihat di pasaran. Ada yang mencoba mendekati kamu, dan tapi ada juga orang lain lagi yang juga sedang mencoba mendekati kamu. Walaupun mungkin ini adalah orang yang baru. Sorry, suara dari luar, suara lanjutkan saja ya karena sudah tanggung. Di sini artinya apa? Orang ini ingin berusaha mengenal kamu lebih jauh lagi. Walaupun orang ini cuman istilahnya puppy love sama kamu ya awal-awal gitu ya. Tapi di sini ada Princess of Cups ya, ada orang yang baru juga jatuh cinta sama kamu, kayak semacam kasmaran sama kamu, kesemsem sama kamu, mengidolakan kamu juga bisa ya, idola mini lah gitu ya. Kalau kamu merasa Sora aku kan bukan artis, tapi istilahnya dia mengidolakan mini, kamu akan mendengarkan kabar bahwa kamu semakin dicintai pasangan kamu. Kalau kamu punya pasangan atau ada orang yang benar-benar suka sama kamu, ada yang ingin kenal kamu lebih lanjut. Dalam artian gini, kamu akan mendengarkan kabar bahwa kamu akan didekati lebih daripada satu orang. Kalau kamu single ya, atau walaupun kamu punya pasangan pun ya, artinya ada orang yang ingin mendekati kamu yang lain gitu ya, mendengarkan kabar bahwa ternyata ada yang suka sama kamu gitu loh ya. Di sini ada Four of Swords.
Tapi di sini juga mungkin kamu harus mendengarkan kabar di mana kamu bukan literally harus berarti sakit ya, tapi kamu bisa mendapatkan satu kabar di mana kamu harus mengambil satu break atau istirahat ya. Mungkin ada satu kondisi kamu kecapean, kamu kelelahan baik dari fisik maupun dari pikiran ya, sehingga kamu itu akan mendengarkan satu berita dari dirimu sendiri mungkin, atau dalam badanmu mengirimkan berita kepada dirimu, sinyal-sinyal bahwa kamu harus istirahat ya, harus break karena banyak pikiran, stres, overthinking juga bisa gitu ya, perlu waktu untuk lebih banyak mikir. Jadi satu kabar berita di mana kamu harus merasa bahwa kamu harus istirahat ya, atau di sini juga kamu mendengarkan mungkin panggilan atau diingetin, misalnya kamu sudah lagi check up ke dokter gitu ya, atau sama orang-orang dekat kamu, orang-orang itu bilang kayaknya kamu harus istirahat deh, kamu kecapean deh, kamu banyak pikiran deh gitu loh. Itu juga bisa berarti seperti itu. Oke. Kabar yang akan kamu terima dalam waktu dekat di sini ada Seven of Pentacles. Di sini akan ada satu kabar berita di mana kamu harus mengevaluasi segala sesuatu. Harus ada pekerjaan yang kamu evaluasi lagi, harus ada satu masalah finansial yang kamu evaluasi lagi. Ya, ini ada Pentacles ya. Jadi kemungkinan besar berhubungan dengan masalah finansial. Jadi mungkin ada pengeluaran kamu yang harus kamu evaluasi lagi. Ternyata contoh ya, kamu dengan kabar berita ternyata tagihan kartu kredit kamu sudah overdosis gitu ya misalnya, atau ada biaya-biaya lain yang ternyata membengkak gitu misalnya. Jadi harus ada sesuatu yang akan evaluasi lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi kamu mendapatkan satu berita di mana kamu harus memplanning ulang masalah keuangan kamu, itu juga bisa salah satunya ya. Jadi saatnya untuk checking financial situation again. Intinya kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, kita mau tambahin lagi untuk oracle-nya, kabar yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Sebentar. Ini kartu aku berantakan. Kayak hidup aku bercanda deh Sarah. Karena yang dengerinnya seksama sekali mendengarkannya, suara itu suka bercanda, oke? Tapi bacaannya serius kok, oke? Di sini ada baggage ya, di sini ada satu beban ya, yang mana sesuatu yang sebelumnya tidak terselesaikan, itu bisa artinya di sini gitu loh ya. Ada satu beban, ada satu responsibility gitu loh ya, di sini artinya yang harus kamu selesaikan. Harus ada beban baru yang akan kamu terima, yang mana kamu harus kamu persiapkan gitu loh istilahnya, yang jadi tanggung jawab kamu baru gitu ya. Jadi istilahnya gini, kamu dikasih baggage baru, kamu dikasih tanggung jawab baru, entah itu dalam pekerjaan kamu, dalam kuliah kamu, atau dalam personal life kamu gitu loh ya. Ada satu tanggung jawab baru yang kamu diberikan satu tanggung jawab gitu loh ya. Jadi kayak semacam ada beban baru lah ya. Oke. Sebentar. Suara mau ini. Ada yacht ya, di sini akan ada sesuatu hal yang mana akan ada satu adventure baru, akan ada satu hal pergerakan baru. Ini bisa juga artinya ada kabar untuk dimana kamu harus traveling, dimana mungkin traveling, pergi sama pasangan, pergi sama gebetan, pergi dalam rangka pekerjaan ada, tapi isinya ada kabar dimana kamu diminta akan ada satu kabar tentang you have to doing traveling. Oke. Sebentar, aku mau yang mana ya? Nih. Di sini ada Gemini, ada Sapphire. Dimana nanti kamu akan memasuki kabar tentang spiritual insight kamu. Artinya gini, kamu menerima kabar bahwa ada sesuatu yang mungkin sama ini secara spiritual ingin kamu pelajari gitu loh ya. Dan kamu mendapatkan kabar itu bahwa kamu bisa join. Misalnya contoh, kamu udah lama pingin
menepi gitu loh ya, pingin sendiri, pingin meditasi, pingin ikut satu meditasi tertentu, pingin ikut yoga reiki tertentu, atau segala sesuatu, pingin ikut pelatihan cakra misalnya, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan spiritual, itu kamu akan mendapatkan satu undangan atau satu how to say, kayak momen dimana kamu bisa mengembangkan spiritual kamu lagi secara lebih baik gitu loh ya. Di sini ada satu motivasi spiritual. Jadi gini, ketika memang capek dari segi pikiran, secara aura atau secara spiritualism kamu akan diarahkan gitu loh ya oleh semesta juga untuk lebih memperdalam spiritualisme kamu. Itu yang kurang lebih seperti itu ya. Jadi kabarnya itu dalam arti gini loh, kode-kode dari universe kayak kamu harus melakukan ini gitu loh ya. Itu sih saatnya kayak gini. Ada satu kabar di mana situasi kamu harus mencari insight lebih, kamu harus mencari wangsit kalau bahasa Sora, mencari satu ide-ide baru gitu ya. Oke, sekarang Sora mau lihat lebih lanjut untuk alfabet namanya. Oke, universe, kita mau lihat ya nama orang ini. Siapakah dirimu, Sahara aku? Oke, ada, ya ampun, ada W, ada M-nya sampai 2, ada V, ada D, ada I-nya sampai 2, ada Q, ada B, ada A. Ya, M-nya kuat nih di sini. Oke, lupa tadi belum sebutin astrologinya. Ada Gemini, ada Pisces, di sini sih semua. Oh enggak, di sini cuman Swords. Di sini yang kuat ada Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, jadi Piscesnya kuat. Terus habis itu ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Dan ada juga Libra, Aquarius, dan Gemini. Gemini-nya kuat. Akhirnya selesai. Oke. Terima kasih Sahara sudah mendengarkan dan menonton video Sora dari awal sampai akhir. Terima kasih sekali. It's meaning a lot for me. Apapun hasil pembacaan Sora, kalau ada yang kurang, Sora minta maaf ya. Kalau seandainya memang ini jadi buat kamu worry, jangan sampai, karena maksud Sora adalah baik, memberikan kamu satu motivasi untuk berhati-hati dalam mengambil langkah yang berikutnya. Ya, jangan sampai baper. Pokoknya ini kan cuma prediksi, bisa terjadi, bisa enggak. Yang pasti harus positive thinking terus, biar apapun yang terjadi, efeknya juga mungkin bisa lebih kecil ke kamu. Ya, ingat loh ya, your mind attracting is that gonna be coming to your way. Jangan lupa main-main ke Instagramnya Sora @sora_tarot ya. Sora senang banget kalau di sana ada yang menyapa-nyapa Sora supaya kita bisa lebih kenal lagi. Kamu bisa booking personal reading kamu karena tahun depan ya. Sudah dekat tahun 2021. Ayo diprediksi, kita lihat secara menyeluruh bagaimana tahun 2021 bagi kamu. Oke? Jangan lupa juga bisa beli-beli kartu di sana dan sebagainya ya, dan jangan lupa nonton selalu videonya Sora. Sora akan sesering mungkin berusaha untuk upload video-video baru ya. Tonton terus video dari Sora dan jangan lupa untuk menjadi seorang sahabat yang baik bagi dirimu dan bagi orang-orang di sekitar kamu. I always love you Sahara. Until I see you in the next video. Bye.